Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori algoritma greedy. Penjelasan ini akan saya bagi menjadi 3 part. Untuk part pertama, saya akan menjelaskan mengenai minimum spanning tree. Untuk penjelasannya sendiri mengenai algoritma greedy, algoritma ini merupakan sebuah pendekatan algoritma yang membuat pilihan optimal lokal pada setiap langkah dengan harapan mencapai solusi optimal global. Prinsipnya itu, kita seperti akan mengambil jalan yang terbaik sekarang tanpa memikirkan konsekuensi di masa depan. Jadi, apa itu minimum spanning tree? Minimum spanning tree merupakan sebuah pohon yang menghubungkan semua vertex dalam graf dengan total bobot H minimum. Pada minimum spanning tree ini kita menggunakan algoritma prim, yaitu dia dapat membangun minimum spanning tree dengan menambah edge terpendek yang terhubung ke tree yang sedang dibangun. Untuk karakteristiknya sendiri, grabnya itu harus saling terhubung dan tidak memiliki arah. Kemudian bobot edge-nya itu bisa positif atau negatif, dan hasilnya itu a cyclic connected graph atau tidak saling terhubung kalau sudah kita lewati. Baik, berikut ini merupakan visualisasi dari minimum spanning tree. Jadi di sini kita memiliki vertex A, vertex B, vertex C, dan vertex D. Kita akan mencari nilai paling minimum untuk mengunjungi setiap vertex-vertex ini. Dan kita akan memulai dari vertex A. Oke, kita sekarang akan melihat terlebih dahulu. Untuk mengunjungi B, kita memerlukan bobot sebesar 4. Dari A ke D kita membutuhkan bobot sebesar 3. Dari A ke C kita membutuhkan bobot sebesar 2. Kita bisa melihat bahwa untuk pergi ke C, kita hanya memerlukan bobot sebesar 2. Maka kita akan mengunjungi C dari A. Karena C sudah dikunjungi, kita bisa mulai kembali dari A atau dari C. Untuk ke D, kita melihat dari C. C ke D memerlukan bobot 5. Tetapi kalau dari A membutuhkan bobot hanya 3, sehingga kita akan menggunakan jalur dari A kembali menuju D. Nah, D sudah kita kunjungi. Sekarang yang belum dikunjungi hanya vertex B. Kita bisa lihat A ke B itu dia sebesar 4 bobotnya. Tetapi dari D ke B hanya memerlukan bobot sebesar 1. Sehingga kita akan membuat jalan dari D ke B seperti ini. Karena kita mencari nilai paling kecil dari semuanya. Sehingga karena kita sudah mengunjungi semua vertex, kita bisa totalkan nilainya, nilai bobotnya, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 1, yang hasilnya adalah 6, sehingga kita mendapatkan bobot sebesar 6. Untuk kompleksitasnya kita memiliki 3 contoh. Untuk array sederhana, kita mendapatkan kompleksitas big O n kuadrat. Untuk kompleksitas binary heap dengan adjacency list, maka kita mendapatkan big O n log n. Kemudian untuk Fibonacci heap, kita mendapat n ditambah n log n. Baik, untuk langkah-langkah penggunaan algoritmanya, kita yang pertama itu memilih vertex awalnya. Kemudian kita akan menginisialisasi set yang sudah kita kunjungi dan minimal heap. Yang ketiga, kita akan menambahkan semua edge dari vertex awal ke dalam heap. Untuk yang keempat, kita akan loop sampai semua vertex terhubung. Dalam looping tersebut, kita akan melakukan pop edge terkecil dari heap. Kemudian, jika vertex tujuan belum dikunjungi, maka kita akan menambah edge ke dalam minimum spanning tree, kemudian tambahkan vertex ke visited set atau sebuah set yang berisi vertex yang telah kita kunjungi. Kemudian kita akan push semua edge dari vertex baru ke dalam heap, dan kita tinggal return untuk minimum spanning tree edge dan total bobotnya. Baik, untuk
Contoh soalnya yaitu hubungkan 5 gedung dengan kabel jaringan dengan biaya pemasangan antar gedung adalah sebagai berikut. Gedung A ke B adalah 4 juta, gedung A ke C adalah 2 juta, gedung A ke D adalah 5 juta, gedung B ke C adalah 1 juta, gedung B ke D adalah 3 juta, gedung B ke E adalah 6 juta, gedung C ke D adalah 2 juta, gedung C ke E adalah 3 juta, dan gedung D ke E adalah 4 juta. Tentukan rute kabel dengan biaya minimum agar semua gedung terhubung. Sekarang saya akan menjawab soalnya. Kita memiliki gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, dan gedung E. Kita membuat sebuah jalur koneksi internet dari gedung A ke gedung B, ke gedung C, D, dan E. Dari gedung A ke gedung C, kita bisa membuat jalur internet dengan hanya biaya 2 juta saja. Sehingga kita akan membuat jalur ini. Kita akan mengambil jalur dari A menuju ke C dengan bobot 2 atau dengan harga 2 juta. Kemudian kita bisa menuju ke B dengan hanya biaya 1 juta saja, sehingga kita akan mengambil jalur C ke B. Kemudian jika kita lihat dari C untuk ke gedung D yang paling murah itu dimulai dari C, maka kita akan membuat jalur dari C ke D. Nah, kemudian untuk menghubungkan ke tempat terakhir, kita memiliki 3 area. Yang pertama C ke E itu 3, B ke E itu 6, dan D ke E itu 4. Karena yang paling kecil merupakan C ke E, maka kita akan membuat jalur dari C ke E dengan bobot 3. Sehingga total yang kita dapatkan adalah 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 yang menghasilkan 8 juta untuk menghubungkan jalur koneksi internet dari A menuju ke C, menuju ke B, C, D, dan E.